Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita kesehatan serta kenikmatan iman dan Islam sehingga kita dapat mengikuti kegiatan perkuliahan secara daring ini. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan bersalawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas makalah kami dengan judul Paradigma Islamisasi Ilmu. Perkenalkan, nama saya Indah Waranda. Saya selaku pemakalah pertama dan dua orang teman saya yaitu Citra Aulia Fitri selaku pemakalah kedua dan Ananda Dian Elisia selaku pemakalah ketiga. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang latar belakang dari hasil tugas makalah kami ini. Dalam perspektif historis, peradaban Islam klasik mendapat pengaruh besar dari peradaban Yunani. Karya-karya filsuf dan ilmuwan Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan ajaran-ajaran mereka ditafsirkan menurut paradigma Islam. Peradaban Islam juga memberikan kontribusi bagi peradaban Barat setelah ilmuwan-ilmuwan Barat menerjemahkan karya-karya ilmuwan Muslim seperti karya Ibnu Sina dan Ibnu Rushd dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin. Meskipun ajaran-ajaran mereka diadaptasi menurut kebudayaan peradaban Barat, kontak antar peradaban tersebut memunculkan gerakan Averroisme di Eropa. Pertarungan antar kedua pihak tersebut melahirkan paham sekularisme, yaitu paham yang memisahkan antara agama dan sains. Ilmuwan-ilmuwan Barat menolak dogma-dogma ajaran Kristen karena sikap fanatik mereka terhadap paradigma dan kebenaran sains. Sedangkan pihak gereja meyakini bahwa ajaran-ajaran di Alkitab adalah suatu kebenaran yang absolut dan mereka menolak kebenaran sains. Meskipun peradaban Barat telah mencapai puncaknya sampai sekarang, sains dan teknologi Barat masih terus dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Barat yang sekuler bahkan ateis. Melihat kemajuan sains dan teknologi di Barat, mayoritas pemimpin-pemimpin Islam di dunia menerima produk Barat tersebut tanpa sikap kritis. Penerimaan tanpa sikap kritis inilah yang dapat memodernisasi masyarakat Islam. Akan tetapi, ada sebagian dari ilmuwan-ilmuwan Islam yang memiliki sikap kritis terhadap sains dan teknologi di Barat. Sikap kritis inilah yang melahirkan gagasan Islamization of Knowledge atau Islamisasi pengetahuan yang didukung oleh kalangan ilmuwan Muslim yaitu Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, Ismail Raji Al-Faruqi, dan Syekh Hussein Nasr. Gagasan Islamisasi pengetahuan dinilai sebagai solusi bagi pemecahan masalah yang dihadapi dunia Islam modern. Pokok permasalahan dari makalah kami ini adalah apa pengertian dari paradigma Islamisasi ilmu, konsep apa-apa saja yang digunakan dalam paradigma Islamisasi ilmu, terus apa langkah-langkah yang digunakan dalam paradigma Islamisasi ilmu, dan apa tujuan dari paradigma Islamisasi ilmu. Tujuan dari pembuatan makalah kami ini adalah agar kita bisa mengetahui apa itu pengertian dari paradigma Islamisasi ilmu, apa-apa saja konsep yang digunakan dalam paradigma Islamisasi ilmu, dan kita bisa mengetahui apa saja langkah-langkah yang digunakan dalam paradigma Islamisasi ilmu, dan kita juga bakal mengetahui apa saja tujuan dari paradigma Islamisasi ilmu. Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya Citra Aulia Fitri. Kepada Citra Aulia Fitri, saya persilahkan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini ingin menyampaikan definisi paradigma islamisasi ilmu. Apa itu islamisasi ilmu? Islamisasi ilmu adalah pembebasan manusia yang diawali dengan pembebasan dari tradisi-tradisi yang berkuasa sakti, mitologi, animisme, dan kebangsaan kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. Dan sesudah itu pembebasan dari kungkungan sekuler dan akal bahasa. Dalam pengertian individual, perseorangan dan eksistensial, islamisasi merujuk kepada pengakuan Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, sebagai pemimpin dan manusia yang teladan. Sedangkan dalam pengertian kolektif, sosial, dan historis, islamisasi merujuk dan perjuangan pada perjuangan suatu komunitas dan menunjukkan pencapaian kualitas moral dan etika sebagai dari kesempurnaan sosial yang telah dicapai pada zaman Nabi SAW di bawah tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peradaban Islam juga memberikan kontribusi terhadap peradaban Barat. Setelah ilmuwan Eropa melihat kemajuan sains dan teknologi Barat, mayoritas dan pemimpin ilmuwan di dunia Islam menerima produk peradaban Barat tanpa sikap kritis. Akan tetapi, sebagai dari ilmuwan Muslim memiliki sikap kritis terhadap sains dan teknologi Barat. Setelah itu, islamisasi ilmu memiliki tokoh dan gagasan. Gagasan ilmu yang dipelopori oleh Syed Muhammad Naqib Al-Attas dan Ismail Raji Al-Faruqi dan mendapat dukungan dari banyak ilmuwan Muslim seperti Syed Hussein Nasar yang menuliskan buku The Net for Sacred Science yang mengulas konsep ilmu dan Islam dan memuat gagasan islamisasi ilmu tentang pengetahuan. Gagasan islamisasi ilmu memang memunculkan kritis dari sebagian ilmuwan Muslim seperti Fazlur Rahman, Muhammad Arqon, dan Ziauddin Sa'dar karena mendapat banyak dukungan dan elaborasi dari ilmuwan Muslim. Gagasan islamisasi ilmu memiliki ragam teori dan pendekatan, akan tetapi gagasan Al-Attas dan Al-Faruqi tetap menjadi primer mengenai islamisasi ilmu. Sebagai cukup penting mengkaji pemikiran kedua tokoh tersebut. Setelah itu, bagian yang ke B, konsep-konsep islamisasi ilmu. Paradigma islamisasi ilmu Central Concept Science menjadi tujuan ilmuwan Muslim dalam mengembangkan sains. Nilai-nilai positif menjadi tujuan ilmuwan Muslim dalam mengembangkan sains, yakni meningkatkan keadilan dan kemaslahatan manusia dan sains. Islam diharapkan dapat merendam nilai-nilai negatif dan demikian ilmuwan Muslim mengembangkan sains Islam dengan memperhatikan 10 konsep tersebut. Apa saja 10 konsep tersebut itu? Yang pertama, tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua, khilafah atau kekhalifaan manusia. Yang ketiga, ibadah atau ibadah. Yang keempat, ilmu. Yang kelima, halal atau dihalalkan. Yang keenam, larang atau haram. Yang ketujuh, adil atau keadilan. Yang kedelapan, kezoliman. Yang kesembilan, kemaslahatan umum. Yang kesepuluh, kecerobohan. Konsep tauhid, khilafah, ibadah merupakan paradigma sentral konsep sains Islam. Adapun konsep halal, adil, dan istilah merupakan nilai-nilai positif. Sedangkan haram, kezoliman,
dan kecerobohan merupakan nilai-nilai negatif. Paradigma sentral konsep sains Islam menjadi tujuan hidup ilmuwan Muslim dalam mengembangkan sains. Nilai-nilai positif menjadi tujuan ilmuwan dalam mengembangkan sains, yakni meningkatkan keadilan dan kemaslahatan manusia, dan sains Islam diharapkan dapat merendamkan nilai-nilai negatif. Dengan demikian, ilmuwan Muslim mengembangkan sains Islam dengan memperhatikan 10 konsep tersebut. Menurut Al-Atas, islamisasi ilmu dilaksanakan dengan melibatkan 2 proses tersebut. Yang pertama, pengisolasian dan pemisahan unsur-unsur dan paham-paham utama yang berasal dari tradisi keagamaan dan intelektual Barat yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat. Dari seluruh disiplin ilmu modern, khususnya ilmuwan humaniora. Yang kedua, pemasukan unsur-unsur Islami berupa konsep-konsep kunci, konsep agama, konsep manusia, konsep ilmu, konsep kebijakan, atau konsep keadilan, konsep perubahan yang benar, dan konsep universal ke dalam setiap disiplin ilmu modern. Gagasan Islami Al-Atas didukung dan oleh seperti Osman Bakar dan Wan Muhammad Norwan Daud. Dengan demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dian Elisya. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah islamisasi ilmu dan tujuan islamisasi ilmu. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah islamisasi ilmu. Adapun langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai proses islamisasi ilmu terdiri atas 10 langkah. Pertama, penguasaan disiplin ilmu modern atau penguraian kategoris. Kedua, survei disiplin ilmu. Ketiga, penguasaan khazanah Islam. Keempat, penguasaan terhadap khazanah ilmiah Islam. Kelima, penentuan relevansi Islam. Keenam, penilaian kritis terhadap disiplin ilmu. 7. Penilaian kritis terhadap khazanah Islam. 8. Survei permasalahan yang dihadapi umat Islam. 9. Survei permasalahan yang dihadapi umat manusia. Dan yang terakhir, penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam rangka Islam. Yang terakhir yaitu tujuan islamisasi ilmu. Adapun tujuan dari islamisasi ilmu adalah berupaya untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul karena perjumpaan antara Islam dengan sains modern sebelumnya, atau dikotomi antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama yang dipengaruhi oleh paham sekuler atau barat. Tujuan lainnya yaitu untuk tunduk kepada konsep keesaan Allah, kesatuan alam semesta, kesatuan kebenaran dan pengetahuan, kesatuan hidup dan kesatuan umat manusia. Adapun tujuan dan rencana kerja islamisasi ilmu adalah penguasaan disiplin ilmu modern, khazanah Islam, pencarian sintesa kreatif, dan pemenuhan pola rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kesimpulan dari seluruh pembahasan makalah kami ini adalah islamisasi sains atau islamisasi ilmu berupaya untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul karena perjumpaan antara Islam dengan sains modern sebelumnya, atau dikotomi antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama yang dipengaruhi oleh paham sekuler di barat. Pentingnya proyeksasi islamisasi ilmu ini sebab ilmu yang dihasilkan peradaban barat mengandung unsur-unsur keagamaan atau pemikiran sekular yang terkadang bertentangan dengan ajaran Islam.
Semua hal tersebut menjadi salah satu langkah nyata ilmuwan muslim untuk mengimplementasikan gagasan islamisasi ilmu ini. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Demikianlah presentasi makalah kami ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.